Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan selamat datang di channel ini. Hari ini, kita akan menyaksikan sebuah kisah penuh hikmah tentang 7 pemuda beriman yang mempertahankan keyakinan mereka dari kezaliman. Demi menyelamatkan iman, mereka berlindung di dalam gua, dan tanpa mereka sadari, waktu pun berlalu selama berabad-abad. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana keimanan mereka menembus batas zaman? Simak kisahnya sampai akhir, dan jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah penuh hikmah lainnya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit tampak muram. Angin berembus kencang, membawa debu yang berputar di sepanjang jalan berbatu. Di tengah kota yang ramai, suara pedagang yang menawarkan barang dagangannya bercampur dengan dentingan logam dari senjata para prajurit yang berjaga. Namun, di antara riuhnya kehidupan itu, 7 pemuda berjalan dengan langkah hati-hati. Wajah mereka tegang, mata mereka berulang kali menoleh ke belakang. Tamlikha, pemuda berwajah tegas dengan sorot mata penuh keyakinan, berjalan paling depan. Pikirannya masih dipenuhi kejadian yang baru saja berlangsung di istana. Dengan keberanian yang tak terduga, ia berdiri di hadapan raja dan menolak untuk menyembah berhala. Kata-katanya tegas, tanpa ragu. Kami hanya menyembah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ruangan istana mendadak senyap. Para penasihat saling berpandangan, dan wajah raja berubah merah padam. Dalam sekejap, ia menggebrak singgasananya. Beraninya kau? Jika kau dan teman-temanmu tetap bersikeras dalam keyakinan itu, maka kalian akan mati. Tamlikha tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepala, merasa yakin bahwa ini adalah ujian keimanan yang harus mereka hadapi. Dan kini, mereka tengah berlari. Malam mulai merayap, membalut kota dalam kegelapan. Jalanan menjadi lebih lengang, tetapi bahaya masih mengintai di setiap sudut. Mereka tahu para prajurit sedang memburu mereka. Jika tertangkap, tidak ada pilihan selain kematian. Kemana kita harus pergi? Tanya Miksalmina, salah satu dari mereka yang berjalan di belakang. Kita harus keluar dari kota sebelum fajar, jawab Tamlikha. Mereka terus bergerak, menyusuri gang-gang sempit yang sepi. Beberapa kali mereka mendengar suara langkah kaki prajurit di kejauhan, membuat mereka harus bersembunyi di antara bayangan tembok rumah. Malam semakin larut, dan akhirnya mereka tiba di gerbang kota. Hati mereka berdegup kencang. Di depan mereka, beberapa penjaga berjaga, tombak mereka berkilat di bawah cahaya obor. Tidak ada cara lain selain menunggu kesempatan untuk meloloskan diri. Tamlikha mengamati keadaan sekeliling. Di samping gerbang, ada sebuah kereta pengangkut barang yang sedang diperiksa oleh prajurit. Ia memberi isyarat kepada teman-temannya. Tanpa suara, mereka bergerak mendekat, menyelinap di antara bayangan, dan bersembunyi di dalam tumpukan karung di dalam kereta. Saat kereta mulai bergerak melewati gerbang, napas mereka tertahan. Jika ketahuan, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk lari lagi. Salah satu prajurit menyalakan obor dan mendekat. Ia memeriksa isi kereta, mengangkat beberapa karung. Detik-detik terasa begitu lambat. Jantung mereka seakan hendak meledak. Namun, setelah beberapa saat yang menegangkan, prajurit itu akhirnya mundur. Pergi, perintahnya pada kusir kereta. Kereta bergerak, meninggalkan kota yang kini bukan lagi rumah bagi mereka. Di kejauhan, hutan lebat membentang, tempat di mana mereka akan memulai perjalanan yang tak seorang pun tahu bagaimana akhirnya. Malam itu begitu pekat. Hanya suara dedaunan yang bergesekan dan sesekali lolongan serigala yang terdengar di kejauhan. Ketujuh pemuda itu berjalan tanpa henti. Kaki mereka mulai terasa lelah, tetapi mereka tidak berani berhenti. Berapa jauh lagi kita harus berjalan? Tanya Martunus. Suaranya bergetar karena kelelahan. Tamlikha menghembuskan napas panjang. Kita belum cukup jauh dari kota. Jika prajurit mengejar, kita harus memastikan mereka kehilangan jejak. Mereka terus melangkah,
menyusuri jalan setapak yang kian menanjak. Pepohonan semakin rapat, menutupi cahaya rembulan. Mereka hanya bisa mengandalkan tangan untuk meraba jalan agar tidak terjatuh ke jurang atau tersandung akar pohon. Beberapa jam berlalu, tubuh mereka mulai terasa berat. Perut mereka kosong, tenggorokan kering. Rasa lapar dan haus perlahan menggerogoti tenaga mereka. Di tengah gelapnya hutan, seekor anjing berwarna coklat keemasan tiba-tiba muncul dari semak-semak. "Awas!" seru Miksalmina. Tangannya refleks meraih batu. Namun, anjing itu tidak menunjukkan tanda-tanda menyerang. Ia hanya menatap mereka dengan mata tajam, lalu mengibas-ngibaskan ekornya. "Aneh, anjing ini seperti tidak takut pada kita," gumam Yamliha. Anjing itu kemudian berbalik, melangkah pelan ke arah semak-semak, lalu berhenti dan menoleh ke belakang, seolah meminta mereka untuk mengikutinya. "Apakah ini pertanda dari Allah?" tanya Tamlikha lirih. Mereka saling berpandangan, lalu memutuskan mengikuti anjing itu. Langkah demi langkah membawa mereka ke sebuah bukit berbatu. Angin bertiup lebih kencang, membawa aroma tanah yang lembab. Di hadapan mereka, sebuah gua gelap terbuka seperti mulut raksasa yang siap menelan apapun yang masuk ke dalamnya. "Kita bisa berlindung di dalam," kata Mishlina. Suaranya penuh harap. Mereka berjalan masuk. Udara di dalam terasa dingin, tetapi cukup luas untuk mereka beristirahat. Langit mulai memerah, pertanda fajar hampir menyingsing. Tamlikha duduk bersandar pada dinding gua, mengusap wajahnya yang penuh debu. "Kita akan berdoa, meminta perlindungan kepada Allah." Ketujuh pemuda itu mengangkat tangan, hati mereka berserah sepenuhnya. "Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lindungilah kami dari kezaliman orang-orang yang menindas. Berikanlah kami tempat yang aman dan rahmat dari sisi Mu." Tak lama setelah mereka berdoa, rasa kantuk mulai menyergap. Mata mereka terasa berat. Tubuh mereka seakan ditarik ke dalam ketenangan yang begitu dalam. Satu persatu mereka tertidur, tanpa menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi. Di luar gua, angin berembus semakin kencang. Cahaya matahari yang baru muncul menyelinap masuk melalui celah-celah gua, menyinari wajah-wajah mereka yang tertidur. Namun, tidak ada yang bangun. Hanya anjing yang duduk di depan pintu gua, menjaga mereka dengan mata tajam, seolah tahu bahwa waktu telah berhenti bagi mereka. Dan hening pun menyelimuti gua kahfi. Suara angin berdesir melewati mulut gua. Di dalamnya, 7 pemuda itu masih terbaring dalam keheningan yang panjang. Matahari telah terbit dan tenggelam berkali-kali. Musim silih berganti, tetapi tubuh mereka tetap utuh seolah waktu tak menyentuhnya. Lalu, pada suatu pagi, sebuah cahaya tipis merayap masuk, menyinari wajah Tamlikha. Kelopak matanya perlahan bergetar. Napasnya mulai terasa berat, seakan baru pertama kali menghirup udara setelah sekian lama. Dengan susah payah, ia membuka mata. Kegelapan yang selama ini menyelimuti pandangannya mulai sirna. Ia mengerjap, mencoba memahami di mana ia berada. Kepalanya terasa ringan, seolah baru saja mengalami mimpi panjang yang tidak berujung. Perlahan, ia bangkit, merasakan tubuhnya yang masih sama seperti saat terakhir kali ia tertidur. Matanya menyapu sekeliling, melihat teman-temannya yang juga mulai bergerak. Wajah mereka tampak bingung. "Apa yang terjadi?" Suara Miksalmina parau. "Kita tertidur." Martunus mengusap matanya, mencoba mengingat apa yang telah mereka alami. Tamlikha menatap keluar gua. Sinar matahari terasa asing, warna dedaunan tampak lebih terang, dan udara di luar begitu segar. Namun, ada sesuatu yang janggal. Mereka tidak merasa telah tidur lama, tetapi tubuh mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tak ada rasa lapar yang menggerogoti perut mereka seperti biasanya. "Aku akan keluar sebentar untuk melihat keadaan," ujar Tamlikha akhirnya. Ia melangkah hati-hati keluar dari gua, diikuti oleh teman-temannya. Begitu mereka tiba di tebing kecil, mata mereka terbelalak. Dunia yang mereka kenal telah berubah. Bukit-bukit yang dulu mereka lewati kini tampak lebih hijau dan subur. Jalanan tanah yang dahulu kasar kini tertutup rerumputan lembut. Bahkan udara pun terasa berbeda.
Kita berada di tempat yang sama, tetapi mengapa semuanya tampak berbeda? Bisik Mishlina. Mereka saling berpandangan. Hati mereka dipenuhi kegelisahan. Tamlikha menghela napas. Aku akan pergi ke kota untuk mencari tahu. Kita butuh makanan, dan kita juga perlu tahu apakah masih ada bahaya yang mengintai. Kita harus berhati-hati, kata Yamliha. Jika raja masih mencari kita tidak boleh menarik perhatian. Tamlikha mengangguk. Ia merogoh kantongnya dan menemukan beberapa keping uang perak yang masih tersimpan rapi. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuruni bukit menuju kota, sementara teman-temannya menunggu dengan perasaan was-was. Saat mendekati gerbang kota, hatinya berdegup lebih cepat. Kota yang ia kenal seharusnya penuh dengan patung-patung berhala, tetapi kini yang ia lihat adalah bangunan-bangunan yang berbeda. Orang-orang berpakaian asing berlalu lalang, berbicara dengan bahasa yang masih bisa ia pahami, tetapi dengan dialek yang terasa aneh di telinganya. Ada sesuatu yang sangat janggal. Ia melangkah menuju pasar, mencoba untuk tidak menarik perhatian. Saat melihat seorang pedagang roti, ia segera menghampiri dan menyerahkan sekeping uang perak. Namun, begitu koin itu berpindah tangan, pedagang itu tiba-tiba terdiam. Matanya membelalak, memandangi uang itu seolah melihat sesuatu yang mustahil. "Dari mana kau mendapatkan ini?" tanyanya. Suaranya penuh curiga. Tamlikha menelan ludah. "Ini uang milikku." Pedagang itu bergegas memanggil beberapa orang di sekitarnya, menunjukkan koin perak itu dengan wajah panik. "Ini uang dari ratusan tahun yang lalu," seru salah satu dari mereka. "Siapa pemuda ini?" Orang-orang mulai berkerumun. Tamlikha merasakan darahnya berdesir. Ia melangkah mundur, menyadari bahwa ia telah menarik perhatian yang tidak diinginkannya. Tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari, meninggalkan keramaian yang kini dipenuhi dengan bisikan dan tatapan heran. Sesuatu yang tak dapat ia pahami telah terjadi, dan ia harus segera kembali ke teman-temannya untuk memberitahu bahwa dunia yang mereka kenal sudah tidak ada lagi. Tamlikha berlari sekuat tenaga. Jantungnya berdegup kencang. Orang-orang di pasar masih memperhatikannya dengan tatapan penuh kebingungan, tetapi ia tak berani menoleh ke belakang. Kakinya terus melangkah menuju jalanan berbatu yang mengarah keluar dari kota. Hatinya dipenuhi kegelisahan. Apa yang baru saja terjadi? Bagaimana mungkin koin yang ia miliki dianggap berasal dari ratusan tahun yang lalu? Sesampainya di kaki bukit, napasnya tersengal. Ia mendongak ke arah gua, di mana teman-temannya masih menunggu dengan penuh harap. Begitu ia tiba, mereka segera mengerubunginya. "Apa yang terjadi di kota?" tanya Mishlina. Suaranya penuh kecemasan. Tamlikha menelan ludah, mencoba mengatur napas. "Dunia ini bukan lagi seperti yang kita kenal." Mata mereka membelalak. "Apa maksudmu?" tanya Martunus. Tamlikha menceritakan segalanya, tentang perubahan kota, tentang orang-orang yang berbicara dengan dialek aneh, dan tentang bagaimana uang yang ia gunakan dianggap berasal dari zaman yang telah lama berlalu. Koin ini membuat mereka gempar. Lanjutnya, menunjukkan kepingan perak yang kini ia genggam erat. Mereka mengatakan uang ini sudah tidak digunakan selama ratusan tahun. Hening, tak seorang pun berani berbicara. Pikir mereka berkecamuk, mencoba mencari penjelasan atas apa yang baru saja mereka dengar. "Apakah kita?" Yamliha berbicara lirih, tetapi suaranya bergetar. "Apakah kita tidur selama ratusan tahun?" Perkataan itu menggantung di udara, membuat bulu kuduk mereka meremang. Mishlina menggeleng tak percaya. "Itu mustahil. Tidak ada manusia yang bisa tidur selama itu dan tetap hidup." "Tapi lihatlah," kata Tamlikha. Suaranya mantap. "Tubuh kita tidak berubah. Kita tidak merasa tua. Bahkan anjing kita masih ada di sini, duduk di depan gua seperti saat kita pertama kali tertidur." Mereka menoleh ke arah hewan setia itu. Anjing itu masih duduk tegak di mulut gua, seolah tak ada waktu yang berlalu baginya. Martunus meremas kepalanya, mencoba memahami semuanya. Jika memang benar kita telah tidur selama berabad-abad, bagaimana bisa kita tetap hidup? Tamlikha menarik napas dalam.
Mungkin ini adalah tanda kekuasaan Allah. Dia telah melindungi kita, menjaga tubuh kita, dan membangunkan kita kembali di waktu yang telah Dia tentukan. Kata-kata itu menggema di benak mereka. Tak ada jawaban lain yang lebih masuk akal. Tapi jika kita memang hidup di zaman yang berbeda, ujar Yamliha. Lalu siapa yang sekarang berkuasa? Apakah orang-orang masih menyembah berhala? Tamlikha mengingat pemandangan di kota. Tidak ada lagi patung-patung sesembahan seperti dulu. Sebaliknya, ia melihat banyak orang mengenakan pakaian sederhana, dan beberapa dari mereka menyebut nama Allah dengan penuh penghormatan. Aku tidak tahu pasti, katanya. Tetapi sepertinya dunia sudah berubah. Mungkin ada orang-orang yang beriman di zaman ini. Mata mereka saling bertaut, menyadari satu hal. Mereka harus mencari tahu kebenaran. Tetapi sebelum mereka sempat mengambil keputusan, suara langkah kaki terdengar mendekat dari kejauhan. Seseorang sedang menuju ke arah mereka. Mereka menahan napas. Apakah mereka telah ditemukan? Tamlikha mengepalkan tangannya. Apapun yang akan terjadi, mereka harus siap menghadapinya. Langkah kaki itu semakin mendekat. Para pemuda menahan napas. Tubuh mereka tegang. Dari balik pepohonan, muncullah seorang lelaki tua berjubah sederhana. Wajahnya bersih, matanya penuh kebijaksanaan, dan janggutnya memutih. Tamlikha dan teman-temannya saling berpandangan. Lelaki itu tidak tampak berbahaya. Tetapi bagaimana ia bisa sampai ke tempat ini? Orang tua itu menghentikan langkahnya di depan mereka, memandangi satu persatu wajah mereka dengan ekspresi penuh keheranan. Subhanallah, gumamnya, hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tamlikha akhirnya memberanikan diri berbicara. Siapa Anda? Lelaki itu tersenyum lembut. Pertanyaan itu seharusnya aku tanyakan padamu. Anak muda, dari mana kalian berasal? Tamlikha menelan ludah. Ia tahu ia tidak bisa begitu saja menceritakan semuanya. Kami hanya pengembara yang beristirahat di gua ini. Orang tua itu mengangguk perlahan, tetapi tatapannya seolah melihat lebih dalam. Aku telah mendengar tentang seorang pemuda yang datang ke pasar tadi pagi, membawa koin dari masa lalu. Dan kini, aku menemukannya di sini, bersama 6 pemuda lainnya. Tamlikha merasakan dadanya berdesir. Jadi berita tentang dirinya sudah menyebar begitu cepat? Orang tua itu melanjutkan. Suaranya semakin pelan, tetapi penuh makna. Kalian bukan berasal dari zaman ini, bukan? Para pemuda itu membeku. Tidak ada yang bisa menjawab. Melihat reaksi mereka, lelaki tua itu menarik napas panjang. Aku adalah seorang ulama di kota ini. Namaku Rabin. Aku telah lama mempelajari sejarah dan kisah-kisah masa lalu. Ada sebuah legenda tentang 7 pemuda yang bersembunyi di dalam gua, melarikan diri dari raja yang zalim karena mempertahankan keimanan mereka. Ia menatap mereka dalam-dalam. Dan aku yakin, kalian adalah pemuda-pemuda itu. Jantung Tamlikha berdegup kencang. Bagaimana lelaki ini bisa mengetahui kisah mereka? Melihat mereka masih diam, Rabin tersenyum. Kalian tidak perlu takut. Dunia telah berubah. Raja yang dahulu kalian takuti sudah lama tiada. Kini, negeri ini dipimpin oleh seorang raja yang beriman kepada Allah. Tidak ada lagi penyembahan berhala. Kebenaran telah menang. Kata-kata itu menghantam hati mereka. Mata Yamliha membelalak. Mishlina menutup mulutnya, hampir tak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Jadi, suara Martunus bergetar. Orang-orang di kota itu, mereka sudah beriman. Rabin mengangguk mantap. Ya, Allah telah memenangkan agamanya. Tidak ada lagi penindasan bagi mereka yang menyembahnya. Tamlikha merasakan matanya panas. Ini adalah jawaban atas doa-doa mereka. Pengorbanan yang mereka lakukan, ketakutan yang mereka alami, semua itu ternyata tidak sia-sia. Tetapi, jika dunia telah berubah, lalu apa yang harus mereka lakukan sekarang? Rabin menatap mereka dengan penuh kebijaksanaan. Kalian telah menjadi tanda kebesaran Allah. Kisah kalian akan menjadi bukti bagi manusia bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk waktu.
Para pemuda itu terdiam. Ada keheningan yang panjang di antara mereka. Hati mereka dipenuhi rasa syukur, tetapi juga kebingungan. Mereka telah tidur selama ratusan tahun. Dunia telah berubah. Lalu, apa yang akan terjadi pada mereka sekarang? Langit mulai beranjak senja, mewarnai cakrawala dengan semburat jingga. Angin sore berembus pelan, membawa kesejukan yang menenangkan. Namun, hati para pemuda itu masih dipenuhi gejolak. Tamlikha dan yang lainnya duduk melingkar, berusaha memahami apa yang telah mereka dengar dari Rabin. Dunia yang mereka kenal telah tiada. Mereka adalah manusia dari masa lalu yang terbangun di masa depan. Rabin menatap mereka penuh kelembutan. Kalian adalah tanda kebesaran Allah. Kisah kalian akan menjadi bukti bagi generasi setelah kalian bahwa waktu ada di bawah kekuasaannya. Tamlikha mengangguk pelan, tetapi hatinya masih dipenuhi pertanyaan. Jika dunia ini sudah berubah, lalu, apa yang harus kami lakukan? Rabin tersenyum, tetapi ada kesedihan dalam matanya. Kalian telah menyelesaikan tugas kalian. Kalian telah berjuang untuk mempertahankan keimanan di masa yang penuh kegelapan. Kini, kalian telah menjadi bagian dari sejarah yang hidup. Mishlina menunduk. Suara gemetar. Apakah kami masih memiliki tempat di dunia ini? Keheningan menyelimuti mereka. Tidak ada jawaban yang bisa diberikan dengan mudah. Tamlikha merasakan sesuatu yang aneh di tubuhnya. Rasa lelah yang tak biasa. Begitu pula yang dirasakan oleh yang lainnya. Seolah-olah tubuh mereka mulai kehilangan kekuatannya. Martunus menyandarkan tubuhnya ke dinding gua. Aku merasa sangat mengantuk. Rabin menatap mereka dengan penuh pemahaman. Mungkin waktu kalian di dunia ini telah sampai pada akhirnya. Mata mereka membelalak. Allah telah menjaga kalian agar tetap hidup selama ratusan tahun, lanjut Rabin. Mungkin kini, Dia akan mengembalikan kalian ke tempat yang lebih baik. Tamlikha merasakan kelopak matanya semakin berat. Suara angin yang berdesir terdengar semakin jauh. Ia menoleh ke arah teman-temannya. Satu persatu mereka mulai tertidur kembali, tetapi kali ini, bukan tidur seperti sebelumnya. Ini adalah perpisahan. Namun, tidak ada ketakutan, hanya ketenangan. Rabin menyaksikan mereka dengan mata yang berkaca-kaca. Para pemuda itu telah menjadi bukti keajaiban Allah, dan kini, mereka kembali ke dalam genggamannya. Angin bertiup lembut, membawa ketenangan yang mendalam. Mereka telah menembus batas zaman. Dan kini, mereka kembali ke sisinya. Fajar menyingsing dengan cahaya keemasan, menembus celah-celah gua kahfi yang kini terasa sunyi. Rabin masih duduk di tempatnya, menatap para pemuda yang kini terbaring dalam ketenangan. Wajah mereka begitu damai, seakan sedang tertidur dalam mimpi yang indah. Namun, ia tahu, mereka tidak akan terbangun lagi. Rabin mengusap matanya yang basah. Kisah 7 pemuda beriman ini bukan sekadar legenda. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mereka hidup kembali setelah ratusan tahun, hanya untuk menyaksikan kemenangan keimanan yang dahulu mereka perjuangkan. Kini, Allah telah mengambil mereka kembali. Ia berdiri perlahan, menatap gua yang telah menyimpan rahasia besar ini selama berabad-abad. Dunia di luar mungkin akan terus berubah, tetapi kisah mereka akan tetap hidup, mengalir dalam ingatan umat manusia. Rabin kembali ke kota dan menceritakan semuanya kepada raja. Dengan mata berkaca-kaca, sang raja bersujud syukur. Ia memerintahkan agar gua kahfi tetap dijaga, agar kisah ini tidak dilupakan oleh generasi berikutnya. Beberapa hari kemudian, para penduduk datang ke gua. Mereka menatap dengan takjub, menyaksikan sendiri tanda kebesaran Allah. Para pemuda itu masih dalam posisi yang sama, seakan hanya tertidur. Tak ada tanda-tanda bahwa mereka telah mengalami penuaan, seolah waktu benar-benar berhenti bagi mereka. Sang raja memerintahkan agar gua itu ditutup dengan batu besar. Bukan untuk menghapus jejak mereka, tetapi untuk menjaga kehormatan mereka. Dan sejak saat itu, kisah mereka tersebar ke seluruh penjuru negeri. Tentang 7 pemuda yang melarikan diri dari kezaliman demi mempertahankan iman.
tentang bagaimana Allah menjaga mereka dalam tidur selama ratusan tahun, tentang bukti nyata bahwa waktu hanyalah makhluk di bawah kekuasaannya. Rahasia Gua Kahfi kini telah terungkap, tetapi pesan keimanan mereka akan terus hidup, menembus batas zaman. Angin berembus lembut, membawa kisah mereka ke seluruh penjuru dunia, menjadi pengingat bagi setiap hati yang ragu, bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kisah ini mengajarkan kita tentang keimanan yang teguh dan bagaimana Allah berkuasa atas waktu serta kehidupan. Para pemuda Gua Kahfi adalah simbol keteguhan hati dalam mempertahankan keyakinan, bahkan ketika dunia di sekitar mereka menentang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Al-Kahfi 13. Kisah ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar bisa diambil hikmahnya. Semoga cerita ini memberikan pelajaran bagi kita semua untuk selalu menjaga keimanan dan meyakini bahwa pertolongan Allah akan datang bagi mereka yang bersabar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.